Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Yudin selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di room diskusi ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang konsep manusia menurut Islam. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspita yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Faria Hadianti. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Selanjutnya ada keberadaan manusia. Keberadaan manusia di muka bumi ini mempunyai misi utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap langkah dan gerak-geriknya harus searah dengan garis yang telah ditentukan. Setiap desah napasnya harus selarah dengan kebijakan-kebijakan ilahiyah, serta setiap detak jantung dan keinginan hatinya harus seirama dengan alunan-alunan kehendaknya. Semakin mantap langkahnya dalam merespon seruan Islam, dan semakin teguh hatinya dalam menginvestasikan apa yang telah terjadi menjadi tugas dan kewajibannya, maka ia akan mampu menangkap sinyal-sinyal yang ada di balik ibadahnya. Adapun nilai filosofi yang ada dalam ibadah sholat yaitu sebagai aun atau pertolongan bagi manusia dalam mengarungi lautan kehidupan. Surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu sta'innu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah sabar dan salah sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah serta orang-orang yang bersabar. Adapun nilai filosofi ibadah puasa adalah untuk menghantarkan manusia muslim menuju gerbang ketakwaan dan ibadah-ibadah lain yang bertujuan untuk melahirkan manusia muslim yang berakhlak mulia. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya ada hakikat manusia. Yang pertama, hakikat manusia menurut Al-Quran, yaitu makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Selanjutnya ada manusia yang berpikir. Berpikir ialah bertanya berarti mencari jawaban, mencari jawaban berarti mencari kebenaran. Lalu ada makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. Yang terakhir ada suatu keberadaan yang berpotensi yang berwujudannya merupakan keterdugaan dengan potensi yang tak terbatas. Yang kedua ada hakikat manusia. Menurut Islam, Muhammad Solihuddin, M.A.H. Manusia terdiri dari sekumpulan organ tubuh, zat kimia, dan unsur biologis yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Secara spiritual, manusia adalah roh atau jiwa. Secara dualisme, manusia terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani, jasad dan roh. Manusia diciptakan dengan untuk mempunyai kecerdasan. Adapun manusia menurut Islam, istilah manusia dalam Al-Quran ada 3 kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia. Yang pertama menggunakan kata yang terdiri dari huruf alif, nun, dan sin sebagai insan, insnas, atau unas. Yang kedua menggunakan kata basyar. Yang ketiga menggunakan kata bani Adam dan juriyat Adam. Selanjutnya ada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan manusia. Yang pertama, manusia sebagai dimensi intelektual. Ada 65 tempat dalam Al-Quran yang mengandung kalimat al-insan, yang jika direnungkan berarti manusia yang sempurna. Terdapat dalam surat Al-Quran, Al-Atin ayat 4. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, Faria. Baik, yang kedua ada manusia sebagai dimensi spiritual. Tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang ketiga ada manusia sebagai dimensi spiritual. Tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Lalu adapun martabat manusia. Martabat saling berkaitan dengan makom. Maksudnya adalah secara dasarnya makom merupakan tingkatan martabat seseorang hamba terhadap Khaliknya, yang juga merupakan sesuatu keadaan tingkatannya seseorang sufi di hadapan Tuhannya pada saat dalam perjalanan spiritual dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat martabat seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala mesti melalui beberapa proses sebagai berikut. Yang pertama ada memelihara diri dari perbuatan yang makruh, subhat, dan apalagi yang haram. Yang kedua, meningkatkan kesabaran terhadap takdirnya. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan dan tawakal kepadanya. Yang keempat, mempunyai rasa takut, dan rasa takut ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kelima, meningkatkan hampir atau kedekatan diri terhadapnya dengan cara menetapkan ingatan kepadanya. Selanjutnya itu ada fungsi dan peranan manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan fungsi dan peranan yang diberikan Allah kepada manusia. Yang pertama ada menjadi abdi Allah. Menjadi abdi Allah secara sederhana, hal ini berarti hanya bersedia mengabdi kepada Allah dan tidak mau mengabdi kepada selain Allah, termasuk tidak mengabdi kepada nafsu dan syahwat. Yang kedua, menjadi saksi Allah. Menjadi saksi Allah sebelum lahir ke dunia ini, manusia bersaksi kepada Allah bahwa hanya Dialah Tuhannya. Yang demikian dilakukan agar mereka tidak ingkar di hari akhir nanti. Sehingga manusia sesuai fitrahnya adalah beriman kepada Allah, tapi orang tuanya yang menjadikan manusia sebagai Nasrani atau beragama selain Islam. Hal itu tercantum dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Yang ketiga ada khalifah Allah. Khalifah Allah sebenarnya adalah perwakilan Allah yang berbuat sesuai dengan misi yang telah ditentukan Allah sebelum manusia dilahirkan, yaitu memakmurkan bumi. Khalifah yang dimaksud Allah bukanlah satu jabatan sebagai raja atau presiden, tetapi yang dimaksud sebagai khalifah di sini adalah seorang pemimpin Islam yang mampu memakmurkan alam dengan syariah-syariah yang telah diajarkan Rasulullah kepada umat manusia. Dan manusia yang beriman sejatilah yang mampu memikul tanggung jawab ini, karena khalifah adalah wali Allah yang mempusakai dunia ini. Selanjutnya, peran yang hendaknya dilakukan seorang khalifah sebagaimana yang telah ditetapkan Allah di antaranya adalah yang pertama ada belajar. Dalam surat An-Naml ayat 15 sampai 16 dan Al-Mu'min ayat 54, belajar yang dinyatakan pada ayat pertama surat Al-Alaq adalah mempelajari ilmu Allah yaitu Al-Qur'an. Yang kedua, mengajarkan ilmu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 39, khalifah yang telah diajarkan ilmu Allah maka wajib untuk mengajarkannya kepada manusia lain. Yang dimaksud dengan ilmu Allah adalah Al-Qur'an dan juga Al-Bayan. Yang ketiga ada membudayakan ilmu. Dalam Al-Mu'min ayat 35, ilmu yang telah diketahui bukan hanya untuk disampaikan kepada orang lain, melainkan dipergunakan untuk dirinya sendiri dahulu agar membudaya, seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu adapun tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah.
Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan. Wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Manusia sebagai khalifah Allah merupakan satu kesatuan yang menyempurnakan nilai kemanusiaan yang memiliki kebebasan berkreasi dan sekaligus menghadapkannya pada tuntutan kodrat yang menempatkan posisinya pada keterbatasan. Adapun tujuan penciptaan manusia dalam Islam. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk penyembahan Allah. Penyembahan yang sempurna dari seseorang manusia akan menjadikan dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam mengelola kehidupan alam semesta. Keseimbangan alam dapat terjaga dengan hukum-hukum alam yang kokoh. Keseimbangan pada kehidupan manusia tidak sekedar akan menghancurkan bagian-bagian alam semesta yang lain. Inilah tujuan penciptaan manusia di tengah-tengah alam. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.